Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Ilahi Rabbi Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan jasmani maupun rohani, nikmat sehat maupun nikmat sempat. Abil khusus nikmatul Islam wal nikmatul iman. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya salawat ma'asalam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Semoga dengan salawat kepadanya sehingga nantinya kita semuanya yang hadir di sini pada khususnya dan umumnya pada umat Islam seluruh dunia mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan nama saya Yusril Adnan. Rasanya tidak lengkap rasanya kalau kita nggak perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan saya Yusril Adnan, saya mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin ataupun Usuluddin dan Humaniora yang tergabung dalam KKN RDR ke-77 UIN Wali Songo Semarang kelompok 139. Oke. Untuk mempersingkat waktu kita pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan memulai acara kali ini dengan membuka yaitu dengan membacaan Ummul Kitab yaitu Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah syai'ul lahu bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu kemudian acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Koordinator Pak Koor oleh Mas Muhammad Najih Rafiq. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan dengan seluas-luasnya. Monggo Mas. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Rafiq Najih Hariri ya. Saya juga dari HKI Hukum Keluarga Islam dari Syariah. Saya di sini sebagai koordinator kelompok 139. Yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Imam Haromen selaku pemateri pada malam hari ini yang kebetulan kita nanti akan menyimak ngaji online ya. Kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal. Semoga dalam malam ini kita bisa mendapat ilmu yang manfaat dan barokah dan bisa menambah wawasan yang banyak kepada kita. Kemudian yang kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing lapangan atau DPL kita, Bapak Widi Cahya Adi, yang mana dalam malam ini belum bisa hadir di acara malam ini karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami mohon maaf kepada para yang hadir di Zoom ini karena tidak hadir. Yang kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yusril Adnan selaku ketua panitia dan selaku moderator yang ada di ngaji online ini. Terima kasih. Dan tidak ketinggalan pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang hadir di Zoom meeting malam ini yang sudah menyempatkan waktunya sehingga bisa bergabung di
dalam majelis yang insya Allah mubarak ini ya. Semoga kita mendapatkan wawasan ilmu yang baru dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dan bisa bertabaruk kepada beliau Bapak Imam Haramain. Saya sebagai koordinator kelompok 139 meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kelompok ini atau dalam webinar ngaji online ini ada ketidakpuasan atau kesalahan atau yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya juga minta maaf kalau ada kekurangan gitu. Ya, saya kira sambutan dari saya segitu ya Mas. Kurang lebihnya kalau ada tutur kata atau perlakuan saya yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Naji selaku koordinator KKN 139 yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan sambutan sekaligus mewakili dari Bapak DPL kita bersama, Bapak Widi Cahyadi yang kebetulan pada malam kali ini belum bisa menghadiri kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Najih. Selanjutnya yaitu acara inti yaitu ngaji yang kebetulan alhamdulillah sudah hadir Bapak Al-Mukarram Bapak Agus Imam Haramain selaku pemateri kita yang telah hadir pada kesempatan malam kali ini. Nah, sebelum kita langsung ke materi, saya akan membacakan CV Bapak selaku narasumber kali ini, yaitu nama lengkap beliau adalah Bapak Agus Imam Haramain MAG. Email beliau adalah agusimamharamain@walisongo.ic.id. Oke, instalasi yaitu UIN Walisongo Semarang. Alamat instalasi Jalan Profesor Dr. Hamka, kilometer 1, Ngalian, Semarang. Nah, buat kalian yang berada di Ngalian, Semarang, dekat berarti. Bidang keahlian yaitu beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian riwayat pekerjaan dan profesi beliau selama 10 tahun terakhir. Yang pertama adalah redaksi penerbit tafsir Al-Quran Perkata Kalim pada tahun 2013 sampai 2015. Kemudian yang kedua yaitu dosen Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tahun 2016 sampai 2019. Kemudian yang ketiga yaitu dosen UIN Walisongo Semarang 2019 sampai sekarang. Nah, kebetulan buat kalian yang para peserta yang ada di sini, kebetulan juga untuk para peserta itu mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang kebetulan masuk ke jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, Bapak ini pasti sangat kenal dengan Bapak ini. Karena saya sudah beberapa kali mengambil mata kuliah dengan beliau. Kemudian yang keempat yaitu pengurus LPBKI MUI Pusat tahun 2020 sampai sekarang. Nah, kemudian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan yang pertama S1 di IAIN Walisongo Semarang, alumni jadi pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013 sampai 2015. Kemudian S3-nya yaitu di UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018 dan sampai sekarang. Dan insya Allah kita doakan bersama semoga Bapak ini cepat mendapatkan gelar doktornya ya. Kemudian pernah juga Bapak ini mondok di Pondok Pesantren Futuhiyah Meranggen Demak tahun 2002 sampai tahun 2013. Cukup sekian ya untuk CV-nya. Buat kalian mungkin sudah cukup ya mengerti untuk CV dari para pemateri kita. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan ngaji online dengan tema kita yaitu maslahah sebagai pertimbangan aktivitas sosial dan keagamaan. Nah, kajian yang akan kita kaji ini yaitu kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal Wassalihul Aqwal wal A'mal. Nah, kitab ini kitab yang sangat populer ya. Kitab karangan Sultanul Ulama. Kalau biasanya itu ada Sultanul Aulia yang dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Kemudian kalau kitab ini adalah karyanya Sultanul Ulama, rajanya ulama, yaitu Izzuddin bin Abdissalam. Nah, kitab ini juga sangat populer sebenarnya di kalangan para ulama. Bahkan Gus Baha itu menggolongkan kitab ini sebagai kitab kesayangan beliau. Nah, untuk lebih lanjutnya, agar kita mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dan juga kita nikmati pembelajaran kitab ini dengan Al-Mukarram Bapak Imam Agus Haramain. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Moderator, Mas Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali ya, meskipun habis hujan ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan ya, dosen pendamping lapangan atau dosen pembimbing lapangan? Halo? Ya Pak, Bapaknya jarang sakit. DPL belum bisa ya? hadir Pak. Singkatannya apa itu DPL? Dosen pembimbing lapangan Pak. Lapangan ya. Bapak Widi. Ya, kalau di kampus ya kantornya sebelah saya itu di kampus 3 ya. Ya. Terus tadi Pak Koordinator kelompok ya, Mas Najih. Kemudian Mas Moderator, Mas Yusril, dan teman-teman kelompok berapa ini? 139 ya. Yang saya banggakan dan tidak ketinggalan para teman-teman mahasiswa semua yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Semoga nanti kita akan bisa sama-sama mengaji ya. Saya harap nanti tidak hanya dari saya, tetapi ada timbal balik dari teman-teman, baik itu berupa pertanyaan ataupun komentar dan lainnya. Ya, jadi tadi sudah dihantarkan sekilas ya oleh Mas Yusril tentang kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih. Tadi saya sudah didoakan semoga cepat selesai S3-nya. Ya, jadi sebenarnya saya itu, nah ini sedikit cerita ya. Jadi sebenarnya saya kuliah S3 itu baru setahun ya. Jadi 2018 setahun. Kemudian 2019 itu saya diterima di UIN Wali Songo. Jadi sebenarnya saya nggak niat jadi dosen di Wali Songo ini. Saya niatnya waktu itu beasiswa 5.000 dokter Kemenak. Kemudian saya diterima di Wali Songo. Baru 1 tahun kuliah 2018 terus akhirnya diterima. Nah, karena diterima sebagai dosen baru nggak boleh sambil kuliah. Akhirnya saya cuti 2019 setahun sama 2020 1 semester. Kemudian 2020 akhir ya, saya yang melanjutkan lagi, istilahnya aktif lagi setelah cuti. Nah, sekarang saya baru menyusul mata kuliah yang dulu belum saya ambil begitu. Sambil menunggu turunnya izin belajar. Jadi kalau pengen cepat-cepat lulus, izin belajarnya belum turun dari Kemenak, ya nanti ijazahnya tidak kepakai. Ya boleh menyandang gelar dokter boleh, tetapi untuk keperluan administrasi, kepangkatan dan lain sebagainya tidak bisa. Makanya sambil nunggu itu ya dinikmati aja lah. Tapi mohon doanya semoga izinnya segera turun biar saya segera selesai. Ya, betul tadi bahwa kitab Syajaratul Ma'arif ini kitab penting dan memang sepertinya kebanyakan orang di Indonesia tahu nama kitab ini ya dari Gus Baha itu ya.
ya, dari Gus Baha, karena beliau sering mengutip pendapatnya tadi ya, Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Abdus Salam itu ya. Ya, karena apa? Karena memang kitab ini penting ya, karena mencoba mendalami lebih lanjut terkait doktrin-doktrin agama, doktrin-doktrin ibadah begitu. Diselami kemudian diungkapkan secara mendalam. Nah, ketika Mas Yusril dan teman-teman itu ketemu saya, kemudian meminta ngaji online, saya semalam ya, kan kita ketemu sore ya. Kemudian semalam saya mencoba mencari kitab yang kira-kira sesuai, karena harapannya ada nilai-nilai pendidikan ala Wali Songo kan begitu. Saya cari beberapa kitab yang dulu saya pernah ngaji kepada Gus Koyum ya di Lasem. Nah, tapi kemudian wah kayaknya ya memang tentang dakwah ya, tentang dakwah, tapi apa namanya? Tidak berkaitan dengan Wali Songo. Kemudian coba saya cari kitab yang lain, terus akhirnya saya mencoba membuka kitab ini, dan mungkin PDF-nya juga sudah di-share ya sama Mas Yusril ke teman-teman. Akhirnya saya menemukan bab ini. Jadi kita insya Allah malam ini akan membahas tentang bab ke-18 ya. Ini harus saya bacakan teksnya kemudian dimaknani seperti pesantren atau bagaimana ini? Gimana nih Pak Koordinator nih? Mas Rofik, gimana? Yusril gimana Mas Yusril? Gimana Mas Yusril? Atau langsung dijelaskan aja ya? Ya, langsung dijelaskan mawon, Pak. Iya. Arabnya sampai langsung dijelaskan aja. Ya. Baik. Halamannya juga disebutkan. Ya, kita akan membahas di halaman 300 ya. Mungkin kalau Mas Yusril bisa screen itu ya, share screen, nanti bisa tolong ditampilkan. Ya, jadi kita akan membahas tentang bab ke-18. Fi ta'rifil masolihi, ya itu. Fi ta'rifil masolihi wal mafasidi. Jadi bab 18 ini babus samin asyar ya. Bab 18 ini menjelaskan pengertian tentang masolih. Masolih itu jamaknya maslahat ya. Maslahat, menjelaskan tentang maslahat dan mafsadat. Ya. Wa ma yuqaddamu minha ingdat ta'arudi. Dan mana yang didahulukan ketika terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat. Ya, jadi makanya kemudian tema kita malam ini diterjemahkan dalam bentuk tadi seperti yang dibacakan Mas Yusril ya. Apa namanya? Kemaslahatan sebagai pertimbangan aktivitas sosial dan keagamaan. Bab yang pasal yang pertama, faslun ya. Fima yuqaddamu minal ihsani al-qasiri wal muta'addi. Jadi bab fasal menjelaskan tentang perbuatan baik yang dampaknya itu lebih kecil dengan perbuatan baik yang dampaknya itu lebih banyak. Kira-kira mana yang didahulukan? Wa ma yu'akharu minal isaati al-qasirati wal muta'addiyati. Dan keburukan mana yang harus diakhirkan ketika keburukan itu ada yang dampaknya sedikit sama yang dampaknya banyak. I'lam, ketahuilah ya. Annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
lam yashra' hukman min ahkamihi. Tidak akan mensyariatkan hukum illa limaslahatin, kecuali karena ada kebaikan, ada maslahat. Ajilatin yang segera, maksudnya maslahat yang kontan langsung, atau ajilatin atau maslahat yang nanti. Gitu. Tafadulan minhu ala ibadi, terlebih lagi hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada hambanya. Jadi begini ya teman-teman semua, bahwa agama kita, ya, agama Islam itu hukum-hukumnya, kemudian ajaran-ajarannya, ya, syariatnya itu tidak akan keluar dari dua hal. Yang pertama, mendatangkan kebaikan bagi manusia, dan yang kedua, melindungi atau menolak keburukan. Jadi misalnya saya ambil contoh begini. Sholat. Sholat itu syariat agama kita, perintah agama. Pasti di dalamnya itu ada kebaikan buat kita, dan sekaligus dengan sholat itu menjauhkan kita dari keburukan. Gitu. Pasti itu, apapun itu. Baik kebaikan yang akan diperoleh itu secara langsung atau tidak langsung. Nah, masalahnya kan kadang kita tidak bisa mengetahui rahasianya apa, kira-kira kan begitu. Ya. Masalahnya kita tidak tahu apa rahasianya, maslahat apa. Gitu. Nah, ini kita sudah sangat malam ya. Jadi saya akan mungkin loncat-loncat membacanya. Nah, salah satu ciri dari kitab ini, kitab Syajaratul Ma'arif itu mengajak kita agar berpikir, mengangan, ya, berpikir, kemudian merenung, memahami apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, salah satunya ya, tentang maslahat ini. Idz la haqqo li ahadin minhum alaihi. Walau syara'al ahkamu kullaha kholiyatun anil masolihi lakana qiston minhu wa adlan kama kana syar'uha lil masolihi ihsanan minhu wa fadlan. Nah, saya mau nanya nih teman-teman, silakan mic-nya dibuka ya. Saya mau nanya, Allah itu Tuhan kita ya? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Salah satu sifat jaiznya bahwa Allah punya sifat jaiz apa itu kalau dalam hal akidah itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ya. Ya enggak? Dalam akidah itu loh Allah ada sifat wajib. Ada 20 sifat wajib Allah, ada 20 sifat mustahil Allah. Terakhir ada satu sifat jaiz Allah. Yaitu apa? Allah itu bisa berkehendak sesuai yang Allah inginkan. Allah bisa saja membuat semua manusia itu iman semua. Jadi begitu lahir nggak ada agama lain. Islam semua, Muslim semua. Allah itu bisa. Tapi Allah juga bisa membuat seperti yang sekarang ini. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha. Itu bisa. Nah, itulah sifat jaiz Allah. Lah yang tadi baru saya baca itu, idz la haqqo dan seterusnya itu, pengen menjelaskan begini. Kalau Allah itu bebas ya, kalau Allah itu bebas melakukan sesuatu, sebenarnya Allah bisa saja
memerintah kita sebagai hambanya terserah Allah tanpa harus menyiapkan kebaikan di dalam perintah itu. Kadang saya analogikan begini, saya beri contoh. Tapi ini contoh nggak baik ya. Jadi misalnya dulu ya, ketika teman-teman itu enggak ya merasakan istilahnya apa, orientasi enggak ya, orientasi maba, kemudian istilahnya dikerjain sama kakak kelas ya, kakak tingkat, pernah nggak merasakan nggak itu? Sudah nggak ada kayaknya ya? Pernah Kak. Pernah ya. Pernah Pak. Ya, meskipun kalau sekarang sudah tingkatnya sudah itu ya, sudah rendah, nggak seperti dulu ketika zaman saya disuruh bawa ini, disuruh bawa itu, yang itu susah. Itu kalau dipikir manfaatnya apa itu? Kan nggak ada manfaatnya, cuman pengen ngerjain aja. Nah, istilahnya kata saya Izzuddin Abdul Salam, sebenarnya Allah tuh bisa aja gitu loh. Allah itu bisa aja menyuruh kita tanpa harus perintah itu mengandung kemaslahatan, bisa saja. Karena apa? Idza haqqal yahadin minhum alaihi walau syara al ahkama kullaha kholiyatun anil masolihi. Kholiyatan anil masolih. Jadi karena apa? Kita itu nggak punya hak terhadap Allah. Kita nggak kemudian karena Allah menciptakan kita, kemudian Allah harus memenuhi hak kita. Kita nggak punya hak itu. Lah, tetapi meskipun Allah itu pada dasarnya bisa, istilahnya dalam tanda kutip ya, sewenang-wenang, pokoknya asal nyuruh, asal apa, Allah tuh bisa. Tetapi ternyata Allah tidak memilih itu. Bahkan sebaliknya, kama kana syar'uha lil masolihi ihsanan min wa fadlan. Bahkan sebaliknya, syariat-syariat yang Allah tentukan kepada kita itu pasti ada maslahatnya. Kenapa orang kalau ingin istilahnya ya berhubungan suami dan istri, laki dan perempuan itu harus melalui pernikahan, kemudian tidak boleh sembarangan ya. Istilahnya tidak seperti perzinahan ya, bebas kesana kemari. Itu kan ada manfaatnya, maslahatnya untuk menjaga keturunan, untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Kenapa harus ada zakat? Itu kan untuk istilahnya subsidi silang. Orang yang tidak mampu nanti biar ikut merasakan punya uang juga dari orang yang mampu, kan begitu maslahatnya. Nah, jadi meskipun Allah itu sebenarnya mampu bertindak sewenang-wenang, tetapi Allah tidak melakukannya. Justru Allah memberikan segala syariat agama itu di dalamnya ada kemaslahatan. Karena apa? Wa qad wasofa nafsahu bi annahu latifun bi ibadihi. Karena Allah mensifati zatnya dengan yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Wa annahu bin nasi raufur rahim, ya kan? Rauf rahim, kasih sayang, maha pengasih ya. Wa tamananna alaihim birra'fati warahmah, dan memberikan pada mereka dengan ra'fah ya, kasih sayang dan rahmah terus ya. Wa akhbaru annahu yuridu bihimul yusra wala yuridu bihimul usra, bahwa Allah juga mengatakan di Al-Qur'an bahwa Allah itu pengen yang mudah bagi kita, bukan yang sulit. Lah, mungkin bisa diturunkan terus Mas, diturunkan terus. Sudah dulu ya. Ya, terus pertanyaannya apa? Ya. Bagaimana kalau suatu ketika kita dihadapkan pada pilihan? Misalnya ada 5 kebaikan. 5 kebaikan itu ada di depan kita. Maka kalau dalam waktu yang berbeda, ya
seharusnya itu kita lakukan semua. Seharusnya kita lakukan semua. Misalnya, 1, ada waktu zakat atau sedekah. 2, nanti ada waktu untuk membaca Al-Quran. 3, ada waktu untuk kita bersuci, misalkan memperbarui wudhu. Contohnya 3. Itu kalau waktunya berbeda-beda, bisa kita lakukan semua. Tetapi bagaimana kalau nanti waktunya 1, kemudian kita dihadapkan pada 2 pilihan. Nah, ini ya. Ini yang dimaksud tadi di atas ketika terjadi pertentangan bagaimana? Saya contoh begini. Itu nanti ya di bab itu ya, di baris 1 2 3 4 5. Ya, 5 dari bawah itu. Ya, bahwa lakinnahu da'ahum ila kulli ma yuqarribuhum ilaihi. Jadi Allah itu ingin kita mendekatinya. Jadi Allah itu senang kalau kita PDKT sama Allah. Kalau manusia kan kadang didekati malah nggak mau kan begitu. Nah, kalau Allah itu senang. Allah itu senang kalau kita mendekat dengannya. Dengan cara apa mendekatnya? Minal hasanati, dengan kebaikan, melaksanakan kebaikan, wasaiati, menghindari atau meninggalkan keburukan. Lah, yang namanya kebaikan dan keburukan itu punya apa? Darajatun aliyatun daniyatun mutawassitatun. Yang namanya kebaikan dan keburukan itu ternyata ada tingkatannya. Ya. Ada yang kebaikan yang paling tinggi, kemudian keburukan yang paling tinggi, tengah, dan paling ringan. Buktinya apa? Buktinya teman-teman pernah kan dengar riwayat bahwa ibadahnya seorang ibadah 100 sholat 100 rakaat itu ya, atau belajar 1 jam saatan itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Nah, ada perbandingan seperti itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa yang namanya kebaikan itu bertingkat-tingkat. Fa'afdolul hasanati akmaluha. Kebaikan yang paling utama itu ya yang paling sempurna. Apanya yang paling sempurna? Maslahatan. Kebaikannya, kemaslahatannya. Kal ma'rifati wal imani, seperti mengetahui Allah dan iman kepada Allah. Al mujibina, yang menjadikan khuludal jannani jinan ya, khuludal jinani, kekal dalam surga. Wal kufroni al mujibina khuludan nironi. Dan keburukan yang paling tinggi juga yang namanya kufur kepada Allah yang menyebabkan kekal di neraka. Wa ghadabid dayani, dan murka, dan murkanya Allah yang maha pembalas. Wa min rifkihi, dan sebagian dari kasih sayang Allah bina kepada kita, annahu, sesungguhnya Allah amarona, memerintahkan kita. Apa yang Allah perintahkan? Idza jama'at maslahatani, ketika ada 2 kebaikan. Qasirotani, yang dampaknya itu enggak terlalu banyak. Contohnya, kalau misalnya ya kita nanti akan contohkan. Misalnya kayak sholat. Sholat itu baik. Tapi kira-kira pahala sholat itu bisa dibagi nggak? Kan nggak bisa dibagi. Misalnya Mas Nasi sholat zuhur jamaah 27 rakaat 27 derajat ya. Nah, kemudian nanti 27 derajat, wah yang 10 mau saya kasih lah buat ibu saya gitu. Ya kan nggak bisa gitu. Kan begitu. Beda kalau misalnya zakat.
kitanya dapat pahala yang mengeluarkan, terus kemudian orang lain pun mendapatnya. Itu namanya ibadah yang ada efeknya buat orang lain. Nah, makanya ada istilahnya ibadah yang sifatnya hanya kepada Allah, ibadah individu ya, dan ada ibadah yang sifatnya sosial. Lah yang ibadah yang ini ketika ada misalkan dua kemaslahatan yang dampaknya itu terbatas. Kemudian ada au muta'addiyatani atau dua kebaikan yang dampaknya lebih luas. Solahuma. Kemudian kita harus melakukan keduanya. Fa'in ajazna antahsilihima hasolna a'lahuma. Jadi ketika ada dua kebaikan, harus kita lakukan semuanya. Tetapi kalau kita lakukan semuanya itu tidak akan bisa, kita harus milih. Maka kata Imam Izzuddin Abdussalam dalam kitab ini, kita pilih yang paling tinggi maslahatnya. Kita pilih yang paling tinggi maslahatnya. Nanti kita akan lihat contohnya di halaman berikutnya. Dan ini nggak usah saya bacakan teksnya, langsung saja. Dan ketika mafsadat, ya, ketika ada dua keburukan, harus tinggalkan semuanya. Ternyata nggak bisa, harus maka pilih yang bahayanya itu lebih sedikit. Makanya mungkin teman-teman sering ya, misalkan melihat kecelakaan ya, kan kadang ada supir truk itu kecelakaan menabrak tiang listrik begitu kan. Itu kan ketika ditanya kenapa menabrak tiang listrik, ternyata dia berpikir kalau ini saya biarkan nabraknya ke depan, ini nanti korbannya akan banyak karena di depan banyak mobil. Makanya dia banting setir ke kanan biar nabrak tiang listrik. Meskipun ya tetap nanti ada mafsadatnya, mungkin tiang listriknya rusak kan begitu, listriknya nanti mati, mungkin dia nanti juga supirnya akan terluka. Tapi keputusan ketika mengambil keputusan itu kan dia mempertimbangkan sama-sama akan merugikan orang lain, tapi kira-kira ruginya besar mana atau kecil mana ketika ditabrakkan di tiang listrik atau ditabrakin ke depan. Yang di depannya itu nanti ketika nabrak satu mobil, mobilnya yang ditabrak akan nabrak ke depan ke dalam dalam hal-hal tertentu. Itu kita diajarkan oleh agama, misalnya melalui penjelasan Imam Izzuddin Abdussalam ini, untuk memilih yang paling minimal mana resikonya, dan begitu. Nah ini makanya di sini nanti kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya Wali Songo dulu ketika melakukan pendidikan atau mengajarkan Islam. Mereka atau para Wali Songo itu sangat memahami konsep ini, bahwa kita harus bisa memilah. Jadi kita sebagai seorang Muslim itu tidak hanya dituntut untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak hanya itu, tapi kita dituntut untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang lebih baik. Ya, nanti kita akan lihat teks di bawahnya itu. Terus halaman setelahnya, Mas. Ya, sudah. Ya. Nah, contohnya itu ya. Jadi misalnya kita enggak tadi ya, ada dua maslahat. Maka kita pilih yang paling banyak, yang paling besar maslahatnya. Itu yang kita ambil. Sebaliknya, ada dua mafsadat. Kita nggak bisa hindari keduanya, maka pilihlah yang mafsadatnya paling sedikit. Maka fanuqaddimu al-fardo ala nafli. Misalnya kita dihadapkan antara fardu dan sunnah.
Nah, contoh ya. Teman-teman jadi makmum. Mau sholat isya, teman-teman datangnya agak terlambat. Ya, jadi imamnya udah takbir duluan, kemudian imamnya sudah selesai baca Fatihah. Imamnya baru mulai baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang dibaca suratnya nggak terlalu panjang. Misalnya yang dibaca Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Wah, ini surat Al-Fil ini cuma berapa ayat nih. Nah, di posisi ini, teman-teman kan sebagai makmum yang agak telat tadi, itu kan banyak pilihan tuh. Baca iftitah, apa langsung Fatihah. Iftitah itu sunnah. Kalau misalkan teman-teman ikut imamnya dari awal, takbirnya bareng, ya nggak ada masalah baca iftitah dulu. Karena kan imamnya baca Fatihah dulu. Lah ini masalahnya kita telat. Sehingga kalau kita baca iftitah, yang ada malah nanti imam selesai baca surat, kita belum baca Fatihah. Padahal Fatihah itu wajib hukumnya, rukun. Nah, maka di sini ya kita korbankan dulu iftitahnya. Kita pilih langsung kita baca Fatihah. Agar apa? Ya agar alal musi'i, orang yang dalam kesulitan dan orang yang dalam kelapangan. Contoh, sama-sama harus menolong orang. Wah, ini ada 2 orang butuh bantuan kita. Kira-kira kalau saya tolong semua ini, misalnya begini, ada 2 teman, saya mau ini, UKT-nya kurang sedikit lah, kurang 100.000. Ada 2 orang datang ke kita. Yang satu benar-benar sudah nggak ada jalan keluar lagi. Kalau yang satunya ya udah agak mentok, tapi dia masih istilahnya masih ada kemungkinan bisa ditolong oleh orang tuanya. Nah, maka di sini kita bisa memilah. Jadi sama-sama membantu, kita pilih yang lebih kesusahan. Nah, begitu. Gitu ya. Wal aujaba alal wajibi. Yang paling wajib dari yang wajib. Wal afdola alal fadil. Dan yang lebih utama didahulukan daripada yang utama. Nah ini. Jadi pola pikir untuk melihat segala sesuatu itu mana yang paling penting, mana yang lebih penting, mana prioritasnya. Itu sangat penting dalam kemudian di setelahnya itu fa in badalna ma'an litoharoti qadimna ghuslal janabati wa ghuslal maiti ala rafil ahdasi. Contoh begini, siang hari kita punya air itu hanya seember misalnya. Air itu hanya seember. Kita mau sholat zuhur, ya kan? Tapi ternyata datang orang, dia mengatakan, saya ini, mungkin ini ceritanya perempuan ya. Saya ini selesai haid, mau mandi wajib di rumah saya airnya nggak nyala. Maka kita sebagai orang yang punya air 1 ember itu jangan kemudian egois, saya mau buat wudhu kok. Nah, jangan seperti itu, tapi kita mengalah, kita serahkan airnya biar yang perempuan yang selesai haid tadi bisa mandi wajib. Kita bagaimana nanti, Pak? Ya kan kita bisa tayamum kalau nggak ada air. Nah, itu contohnya bahwa melihat itu tidak lagi mana yang penting, mana yang nggak penting, tapi mana yang lebih penting daripada yang penting, kan begitu. Nah, sama seperti dulu para sunan itu ya. Dulu
masyarakat ketika para sunan berdakwah mereka sudah punya kebiasaan ya, karena mereka sudah memeluk agama Hindu dan Buddha. Ya. Maka di sini kita melihat ya para misalnya Sunan Kalijaga tidak pernah mempermasalahkan kenapa wayang. Harusnya orang Jawa mulai sekarang diharamkan main wayang. Tidak, para sunan kan tidak seperti itu. Tapi mereka mencoba melihat kira-kira yang paling penting itu di mana mereka berhenti nonton wayang, apa mereka percaya atau iman kepada Allah. Kan yang paling penting adalah mereka iman kepada Allah. Maka bagaimana solusinya? Ya akhirnya kan wayangnya tetap, tetapi kemudian diisi, ya kan? Ceritanya diganti cerita tentang keislaman, ya, kalimat kalimosodo, itu kan? Nah, itu jadi para sunan kita itu, para wali songo itu, mereka sudah bisa ya memang namanya para ulama ya. Mereka bisa melihat itu. Oh ini kan hanya sebagai hal duniawi. Justru kita bisa manfaatkan ini untuk apa? Untuk sarana agar mengajak mereka ke Islam, berdakwah. Jadi tidak kemudian mempeributkan hal-hal yang sifatnya tidak penting tadi. Karena kalau kita kan sekarang kan begitu. Wah ini bajunya beda dengan baju kita, kerudungnya beda dengan kerudung kita. Loh kok kita malah sekarang akhirnya tidak bisa melihat mana yang paling prioritas kan begitu. Nah, jadi makanya saya merasa bahwa tema ini penting untuk kita bahas. Saya mungkin mau mencontohkan yang lebih jauh. Di surat Al-Quran itu ya, di surat Abasa ya. Gimana tuh? Suratnya bunyinya gimana ayat pertamanya? Abasa watawal la anja'ahul a'ma. Jadi ini cerita Nabi dengan sahabat siapa? Abdullah bin Ummi Maktum ya. Jadi abasa watawala. Abasa itu bermuka masam. Cemberut lah. Watawalla dan berpaling. Siapa yang berpaling? Siapa yang cemberut? Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Atau kapan kok Nabi sampai cemberut, sampai berpaling itu? Anja'ahul a'ma, ketika datang seseorang yang tunanetra, nggak bisa melihat. Siapa di sini? Yaitu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Pertanyaannya, kenapa Nabi kok sampai begitu? Makanya kan akhirnya ditegur oleh Allah kan? Nah, ya, maka kan akhirnya ditegur oleh Allah. Teguran istilahnya ya seperti kekasih menegur kekasihnya gitu kan. Bukan seperti seorang pimpinan menegur bawahan ya. Beda tegurannya Allah. Nah, kira-kira apa pelajarannya? Nah, coba saya mau nanya. Waktu itu kenapa Nabi itu sedang ngapain? Kan waktu itu kan Nabi itu sedang pidato atau istilahnya dakwah di hadapan kaum kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu ya, orang kafir Quraisy itu kan nggak mau dengerin Nabi. Lah, kok ini tiba-tiba mereka mengundang Nabi untuk pengen dengar dakwahnya Nabi. Entah nanti dia percaya apa enggak kan begitu. Sehingga bagi Nabi ini momen yang langka. Biasanya nggak pernah mau diajak ngomong, kok ini mau diajak ngomong lah. Ini kan mumpung ini. Mumpung ini saya harus memaksimalkan dan saya memanfaatkan kesempatan ini. Lah, dalam situasi seperti itu kok Abdullah bin Ummi Maktum kok malah datang ke Nabi kemudian nanya, Nabi mau nanya kan begitu.
ilustrasinya kan seperti itu. Makanya kan akhirnya Nabi berpaling, maksudnya nggak menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum itu. Kenapa seperti itu? Karena Nabi, kita mencoba menafsirkannya. Karena Nabi punya anggapan bahwa kalau sahabat Nabi kan kapan aja bisa ketemu Nabi gitu loh. Ibaratnya sekarang nggak dijawab, itu nanti sore itu bisa ketemu di rumah kan begitu. Nanti di masjid juga ketemu kan begitu. Maka istilahnya ya penting sih penting, tetapi dalam konteks saat itu yang paling penting adalah apa? Ya ini menyampaikan yang ingin Nabi sampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Karena apa? Mumpung mereka mau. Nah, ini kita belajar dari sini bahwa adapun nanti di ayat setelahnya kemudian Allah menjelaskan bahwa yang kamu ajak bicara itu mereka tidak akan mendapat manfaat. Justru yang tadi yang datang yang kamu usir itu yang akan mendapat manfaat, yang akan mendapat pelajaran. Meskipun begitu, tapi maksudnya di sini menjelaskan bahwa Nabi pun mengajari kita bahwa yaitu tadi prioritas ya. Kalau dalam hukum fikih itu ada namanya fikih aulawiyat. Pernah itu ya membahas ya fikih aulawiyat. Fikih prioritas. Jadi tidak lagi membahas mana yang penting dan tidak penting, tetapi mana yang paling penting di antara banyak yang penting ini. Saya contohkan lagi, sama-sama sedekah. Ya. Coba saya mau nanya, sama-sama sedekah, kira-kira lebih baik sedekah ke saudara yang membutuhkan atau orang yang tidak ada kaitan persaudaraan? Misalnya besok nanti teman-teman sudah menikah ya, adiknya masih kuliah. Kira-kira teman-teman membayarin SPP adiknya sama jadi donatur di Yayasan Yatim Piatu yang sangat jauh, teman-teman tinggalnya di Semarang, saya biar nggak kelihatan bantu yayasan yatimnya yang di Jakarta misalnya. Kira-kira lebih banyak manfaatnya yang mana? Nah, begitu. Nah, ya. Kira-kira yang mana? Coba silakan dijawab. Bayarin SPP adiknya sama nyumbang sebagai donatur ke Yayasan Yatim Piatu. SPP adiknya, Pak. Untuk SPP adiknya dulu, Pak. Kan? Kalau Pak, saya kaya Pak, saya bisa dua-duanya. Ya kalau bisa dua-duanya nggak masalah. Ini kan kita lagi cerita ketika kita harus memilih. Ya, makanya kan tadi fa'in ajazna antahsilihima. Kalau kita nggak bisa menggapai keduanya, maka kan kita pilih yang paling tinggi. Lah dalam kaitannya tadi itu ya lebih penting bayarin SPP adiknya. Karena apa? Itu ada di bawah tanggungan kita. Nah, kalau orang sekarang kan coba kita introspeksi ya, melihat fenomena di masyarakat. Kalau sekarang kan kebanyakannya kan tidak seperti itu kan. Kalau ada saudaranya minta tolong, nggak mau bantu. Tapi kalau orang lain mau bantu, ya bener nggak? Bener nggak seperti itu? Pernah nggak melihat? Bukan kita ingin menyalahkan orang atau menilai orang, tapi kita ingin mencoba melihat realitas masyarakat. Banyak ya yang begitu ya? Iya, Pak. Bahkan apa? Saya pernah bertanya, kenapa ya kira-kira kau begitu? Akhirnya ada teman saya yang jawab, mungkin begini, kalau saudara itu dibantu, itu biasanya kalau saudara itu dibantu, biasanya paling ngucapinnya terima kasih, kan begitu. Tapi kalau orang lain dibantu, nggak hanya bilang makasih, cerita ke yang lain, cerita ke tetangga yang lain. Akhirnya kan dia senang, makin terkenal. Wah, ada teman saya bilang begitu. Ya entah itu benar apa enggak, kita tidak tahu. Tapi ini
nyata di masyarakat bahwa ada perilaku yang seperti itu. Kepada orang yang jauh dia sangat baik, tapi kepada saudaranya sendiri, kepada orang yang berada di di Al-Quran itu gimana? Wal jaril wa ita idil kurba, terus ya nanti kita akan bahas itu tuh. Ya. Jadi banyak di antara orang itu yang kalau ke orang lain bagus, tapi kalau ke orang sendiri, ke keluarga sendiri atau seseorang yang berada di tanggungannya itu malah nggak baik. Misalnya nanti ya teman-teman suatu saat misalkan sudah berkeluarga, kemudian diberikan kelapangan rizki sama Allah, kan. Pastikan nanti pengen punya asisten rumah tangga begitu. Ya, begitu. Nah, suatu ketika yang namanya asisten rumah tangga kan biasanya kan kurang mampu, ya kan. Nah, suatu saat misalkan nanti saya ini zakat malnya lagi banyak nih, mau saya kasihkan siapa? Kan bebas. Yang penting orang yang nggak mampu. Misalnya sama-sama fakir, sama-sama miskin. Tapi kan bagusnya dikasihkan ke asisten teman-teman itu. Karena apa? Selain dia masuk kategori miskin atau fakir tadi misalnya ya. Tapi selain itu dia juga punya ikatan tadi daripada orang yang tidak kenal. Tapi ini tolong dipahami bukan berarti kemudian pilih-pilih pilih-pilih amal ya. Kemudian misalnya nanti di jalan ada orang minta sedekah, ini mas saya nggak kenal, nggak usah ngasih ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini dalam konteks bahwa ketika pada suatu waktu di saat yang sama kita nggak bisa beramal dua-duanya, maka kita pilih yang paling besar manfaatnya. Yang tadi muta'adiyah, yang manfaatnya itu lebih besar. Makanya di Al-Quran itu yang namanya berbuat baik itu kan urutannya ya. Tetangga yang dekat, baru kemudian tetangga yang jauh, kan begitu. Coba kita lihat ya ayatnya. Apa ya? Wal jaril wasohibi bil jambi itu loh. Wasohibil jambi wa bani sabil. Iya, gimana itu? Wal jaridil kurba wal yatama. Wal jaridil kurba wal yatama wal jaridil kurba wal yatama wal jaridil kurba. Juz 5, Pak. Ya. Ini kan coba kita lihat ya, ayat ini kan mengajarkan urutan bersedekah itu. Sama-sama bersedekah kan begitu kan. Tapi ada urutannya kan di situ. Wabil walidaini ihsana. Orang tua dulu kan, habis la tusyriku bihi syai'an, kemudian kepada orang tua berbuat baik. Wabizil kurba wal yatama wal masakin. Zil kurba, orang yang punya hubungan kekerabatan. Tadi sudah saya contohkan. Ada orang misalnya sama-sama donasi kepada orang yatim, ya, kepada orang miskin. Tapi ternyata ada saudara kita yang kebetulan yatim. Ya, kita dulukan kerabat kita yang yatim itu. Baru kemudian orang yatim atau miskin wal jaril junubi wal jaridil kurba tuh sama-sama tetangga. Wah, kan tetangga kan ya yang rumahnya sama kita, tapi kan anak tetangga aja. Seperti kebetulan tetangga plus sepupu kita. Ya, kalau misalnya dua-duanya bisa misalnya istri saya masaknya banyak nih, dan nggak habis. Dibagi dua-duanya ya bagus. Tapi kan kalau dalam konteks lagi nggak bisa, ya utamakan tetangga yang masih ada kaitan keluarga kan begitu. Wal jaril junubi kan begitu kan. Nah, tetangga yang jauh, baru setelah tetangga yang dekat tetangga yang jauh.
wasohibi bil jambi, baru teman ya, teman seangkatan apa begitu. Jadi ini salah satu contoh bahwa tadi dalam kondisi tertentu kita dihadapkan kepada harus memilih mana yang harus kita pilih. Ya. Terus kita ini banyak contoh-contohnya, saya kira sudah dijelaskan itu di bawah ya. Misalnya tentang di ke bawah lagi nggak apa-apa Mas? Misalnya tentang masalah imam, kan? Ya, kalau mengimami sholat itu kan ya yang paling apa namanya, yang paling fasih begitu kan, yang paling bagus bacaannya. Tapi kalau dalam kasus-kasus tertentu, misalnya apa namanya, merawat jenazah, memandikan, ya kan tidak perlu kemudian semuanya harus Pak Kiainya yang ngurusin, yang mandikan jenazahnya Pak Kiainya, yang ini Pak Kiainya, kan tidak mesti. Bahkan justru kalau mengurus jenazah itu bagusnya adalah orang yang dekat, anaknya, istrinya, adiknya, begitu. Diutamakan itu. Meskipun nanti ketika pas sholat jenazahnya nanti Pak Kiainya yang imamin. Jadi ada pembagian-pembagian yang seperti itu. Itu untuk menunjukkan dalam konteks apa ya tadi. Kira-kira yang paling utama mana ya? Begitu. Terus kita langsung ke halaman 302 Mas. Karena itu contoh-contoh semua. Nah itu. Ya. Nah, tadi saya contohkan itu tentang maslahat-maslahat semua. Nah sekarang bagaimana kalau tentang keburukan? Nah, makanya ada istilahnya itu awal af'alu anwaun. Jadi perbuatan-perbuatan itu macam-macam. Ihdaha, yang pertama, maslahatun mahdotun. Maslahah yang sudah pasti hanya itu. Contoh, iman kepada Allah, memuliakan Allah, itu sudah pasti harus. Tidak perlu misalkan kita, kan rukun iman itu ada 6 ya. Kemudian kita, wah ini kan harus prioritas Pak. Kira-kira penting mana iman ke malaikat sama iman ke Allah? Lah, itu bukan tempatnya gitu loh. Ini bukan tempatnya membandingkan itu. Makanya apa namanya? Tadi memilih antara dua mana yang paling tinggi manfaatnya, mana yang paling utama itu dalam konteks ibadah-ibadah yang memang bisa dibandingkan. Tapi ada nanti ibadah-ibadah yang nggak bisa dibandingkan seperti ini. Pak, Nabi Muhammad kan Nabi paling mulia. Berarti kalau satu, mending kita ngormatin Nabi Muhammad aja daripada Nabi yang lain, ya nggak begitu. Itu kan kita kan tidak boleh. Apa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kan begitu. Nggak boleh kita iman kepada sebagian nabi kemudian kufur kepada sebagian nabi. Jadi ini menjelaskan rincian tadi bahwa tidak semuanya ada prioritas seperti itu. Makanya istilahnya maslahatan mahdoh. Hanya itu, nggak bisa dipilih kan begitu. Yang kedua, asani mafsadatun mahdotun. Mafsadat yang memang sudah khusus. Contohnya kekafiran. Pak, kalau kan mending kafir Pak daripada musyrik Pak. Loh kenapa? Ya kalau kafir kan sudah jelas-jelas nggak percaya Pak sama Allah. Tapi kalau musyrik kan dia masih percaya, cuman dia menduakan. Ya tidak bisa seperti itu. Justru ya sama saja, menduakan itu malah lebih menyakitkan kan. Karuan bilang, saya enggak. Nah itu berarti nggak bisa. Dalam konteks hal-hal yang sifatnya akidah, kita nggak bisa memilah mana yang paling penting. Kemudian yang as-salisu, mala yubahu bi rujhani mafsadihi.
sesuatu yang tidak diperbolehkan mempertimbangkan mana yang lebih buruk kerusakannya. Contoh berzinahan. Pak, lebih buruk mana Pak, zina sama minum khamr? Kan lebih buruk zina Pak, maka ya kita mending minum khamr aja daripada berzina. Oh, itu juga nggak boleh. Nah, makanya di sini kita perlu pahami bahwa konteks kita memilah mana yang prioritas, mana yang harus kita pilih ketika dalam posisi sulit, itu bukan hal-hal yang sifatnya dosa yang sudah jelas begitu. Bukan sifatnya dosa yang tidak jelas, tapi dalam keadaan darurat. Saya contohkan seperti tadi, seorang supir dia memutuskan untuk membanting setir ke kanan sehingga akhirnya dia menabrak tiang listrik, itu lebih bagus daripada kemudian dia membiarkan menabrak ke depan. Karena apa? Kalau biarin tabrak ke depan itu yang rusaknya atau istilahnya kerusakannya, bahkan mungkin korbannya akan lebih banyak dan lebih parah dibandingkan hanya istilahnya putusnya saluran listrik. Ataupun kalau misalnya yang terluka ya itu hanya supirnya saja, kan begitu. Itu dalam konteks yang seperti itu. Gitu. Jadi bukan dalam konteks memilah, oh ini Pak, zina kan dosa besar Pak. Nah, kalau yang ini kan dosa kecil, itu tidak seperti itu konteksnya. Itu. Atau misalnya, kenapa kamu ya itulah begitu. Jadi Jadi melalui bab ini kita ingin menjelaskan, kita dijelaskan terkait bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu agama kita mengajarkan kita untuk bisa berpikir secara proporsional. Mana yang harus kita prioritaskan. Misalnya kayak sekarang teman-teman nih, wah kira-kira sekarang ini saya harus menyelesaikan KKN atau nikah. Oh ya kan, nikah itu ya memang cita-cita semua orang, tapi kan prioritasnya sekarang tuh KKN dulu. Habis KKN nanti skripsi, nah, baru setelah itu mau nikah, mau melanjutkan, nah itu urusan lain. Nah itu jadi harus bisa melihat sesuatu dengan skala prioritas. Bahkan dalam hal agama pun terkait amalan-amalan tertentu, nah, kita prioritas. Bahkan Nabi pun kan memprioritaskan ibu ya dibanding ayah kan. Misalnya ummuka itu sampai 3 kali, baru kemudian summa abuka. Itu kan ada berarti di situ skala prioritas. Misalnya nih, teman-teman lagi anak-anak mainan HP, kemudian bapak sama ibunya manggil semua. Kira-kira mana yang harus didahulukan itu? Nah, maka kan teman-teman harus bisa melihat di situ. Kira-kira yang paling mendesak mana yang harus dipanggil, yang harus diturutin dulu. Kalau ternyata memang ayahnya yang mendesak untuk dibantu ya ayahnya dulu gitu. Kalau ternyata ibunya yang mendesak ini, kalau enggak bisa gosong misalnya masakan ibunya ya, istilahnya kalau misalkan ayah hanya tolong ambilin kopi, tapi ibunya bilang tolong matiin kompor itu, kalau enggak gosong lah, teman-teman kan bisa lari dulu untuk menurutin ibu lah itu. Jadi seorang muslim itu juga harus bisa melihat segala sesuatu dalam skala prioritas. Sehingga kemanfaatan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan atau dia peroleh itu bisa secara maksimal. Nah, ini paling tidak ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ini. Jadi saya ingatkan lagi bahwa melihat untuk menimbang ini bukan dalam arti kemudian kita akhirnya pilih-pilih. Mohon maaf ya, sampai misalnya
Kenapa nggak sholat? Ya kan kalau nggak sholat kan yang dosa saya aja, Pak. Ya jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya sholat itu ya wajib. Masa sholat kemudian misalnya apa namanya? Wah, saya ini Pak kerja Pak demi keluarga Pak. Kalau saya sholat kan buat saya aja Pak. Kalau ini kerja kan demi keluarga, berarti kan manfaatnya lebih banyak. Ya bukan itu. Apa namanya? Kita harus bisa membedakan. Jadi mana yang harus kita pilih itu bukan terkait yang dua amal yang seperti itu. Tapi misalnya tadi dalam konteks sama-sama kita lagi sebagai makmum, kita mana baca iftitah atau baca Fatihah. Kalau kita baca iftitah nanti malah Fatihahnya enggak kebaca lah, itu baru di situ prioritas. Jadi jangan salah kaprah, Begitu juga terkait dengan hal-hal dosa, maksiat itu juga dengan demikian. Wah ini enteng Pak, cuman minum khamr. Oh justru itu kalau minum khamr itu akhirnya bisa melakukan dosa macam-macam kan begitu. Teman-teman saya yakin pernah mendengar ya cerita apa namanya siapa Kiai Barseso itu ya, yang digoda perempuan, nggak mau, digoda untuk membunuh anak kecil nggak mau, akhirnya digoda khamr mau, malah akhirnya semua dilakuin. Ya, perempuannya dizina, anak kecilnya merasa ini saksi, akhirnya dibunuh juga lah itu. Jadi ada konteksnya, tidak kemudian disalah kaprah semua tentang aktivitas agama dipilah semua begitu ya, nanti itu masalah. Ya baik, itu mungkin silakan. Saya nunggu nih tanggapannya, pertanyaannya dan yang lainnya. Silakan. Saya serahkan ke Mas Yusril. Ya, nggih Pak matur suwun atas penyampaiannya. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya. Mungkin untuk 2 pertanyaan. Boleh ya, ditunggu. Tunggu sampai berapa ini? 1 menit. Ya, silakan teman-teman. Masih pada bangun kan? Bisa lewat chat ya, nggak apa-apa ya. Kalau nggak berani apa namanya tampil muka gitu kan, berani ngomong bisa lewat chat. Nggak apa-apa kok. Mas-mas, mbak-mbak, silahkan. Dari Mbak siapa ini? Dari Mbak Umi Fahrulida. Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya. Bagaimana menurut Bapak menyikapi persoalan tentang sedekah? Misalkan, terjadi ketidakseimbangan seorang kepala rumah tangga, ayah lebih royal, sedangkan ibu kepada orang lain, ayah lebih royal bersedekah kepada orang lain daripada ke keluarganya, terutama ibu atau istri sendiri dilihat dari posisi sebagai anak. Terima kasih Bapak. Ya Pak, niki langsung dijawab mawon Pak. Ya itu ya. Ya memang ada realitas seperti itu ada. Ya paling tidak pertama begini, bahwa realitas yang teman-teman temui seperti itu, ya paling tidak ini bagi laki-laki nih ya, pelajaran nih bahwa besok nanti jangan terlalu royal ya. Kadang biasanya kalau udah kumpul sama temennya royal, lama gitu ya. Lupa kalau di rumah ada istri, ada anak, kan begitu. Apa namanya, pas di luar makannya enak-enak gitu. Begitu pulang cuman dibungkusin mie ya, mie rebus gitu. Cuman dibawain mie instan, digoreng di rumah. Ya memang ini pelajaran bagi kita yang pertama, bahwa kita jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak kalau istilahnya kita melihat fenomena seperti itu, mungkin teman kita atau kita mungkin sebagai anak atau kita sebagai sahabat, ya kita istilahnya apa ya
kita kasih pengertian. Kita kasih pengertian. Memang susah mesti ya, memang susah. Kadang sesama teman aja ketika diberi penjelasan seperti itu tidak bisa menerima gitu. Apalagi misalnya nanti, oh ini yang ngomong anaknya, kadang bapaknya nggak terima kan begitu. Jadi tapi yang jelas ya kita ingatkan, kita istilahnya apa bahasanya? Kalau ingatkan kan kesannya itu ya. Ya kita apa? Ya kita beri pengertian, kita beri pengertian. Tentu ya ada cara-caranya. Misalnya ya ini hal apa teknis ya. Bisa jadi misalnya ketika kita lihat dulu kondisi ayahnya lagi enak enggak pikirannya begitu kan. Atau wah kalau saya yang ngomong nih kayaknya nggak didengerin. Nah, coba saya minta tolong ke paman saya misalnya ada situasi seperti itu kan. Nah, saya minta tolong ke paman saya. Biasanya bapak saya itu nurut kalau paman saya ngomong. Nah, itu bisa hal-hal yang seperti itu. Tapi ya kemudian jangan lupa ya didoakan itu ya. Karena yang kadang kan kesadaran itu kan datangnya dari Allah ya. Jadi ya tetap jangan lupa doa itu penting. Jadi istilahnya kita minta bantuan secara lahiriah ya, lewat orang biar diomongin atau kita sendiri yang ngomong. Tapi juga kita usaha secara batiniah gitu. Dengan doa minta kepada Allah supaya istilahnya yang tadi nggak bagus bisa jadi bagus kan begitu. Ya kelihatannya mudah tapi ya ini agak susah ini agak susah. Ya tapi ya jangan kemudian pantang menyerah. Kalau misalnya kita tahu ya sebisanya kita sampaikan. Gitu ya. Silakan yang lain. Ya, satu lagi Saya ya. boleh nggak, Mas? Masih Yang terakhir. boleh nggak? Ya. Saya boleh nggak? Silakan. Silakan di on cam ya. Apalagi kalau kayak on cam. Iya, ini boleh tanya ya, Pak? Silakan, Mas. Silakan. Semisal kalau keadaan gini ya, Pak. Masalah pandemi ya. Masalah pandemi kan katanya ada darurat ya, Pak. Ada mandaratnya ya. Nah, itu bagaimana jika kita melaksanakan pengajian atau tahlilan atau itu kan bersifat berkerumun ya dan juga pasti tidak pakai masker. Kebanyakan orang kan begitu. Nah, itu di satu sisi emang sunnah dan dianjurin, tetapi di satu sisi itu kan mandorot. Tetapi yang saya tanyakan ini kan sunnah sama mandorot. Tapi mandorotnya itu masalahnya belum jelas, Pak. Emang kita berada dalam sisi pandemi, tetapi kita itu belum jelas apakah di situ benar ada pandemi atau enggak. Kemarin saja saya saat PPKM pemerintah ya Pak. Saya itu kan pemerintah tidak mewajibkan Jumatan itu dilarang. Kemarin saya juga sempat ragu Pak. Ini saya kok meninggalkan Jumatan rasanya kok berat. Jadi saya tetap Jumatan meskipun pemerintah itu melarang. Karena apa? Karena Jumatan itu kan wajib. Sedangkan pandemi itu kan emang mandorot ya Pak. Tetapi mandorotnya itu masalahnya belum jelas Pak. Apakah di situ itu ada mandorot atau ada enggak. Itu kalau dipertimbangkan ada mandorot atau tidak itu kan kalau sudah jelas. Nah kalau begitu gimana Pak? Ya sekian itu dari saya Pak. Terima kasih. Ini ya, bersifat diskusi ya Pak. Iya. Bagus. Oke Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul bahwa saya pernah waktu itu yang mungkin periode kemarin ya saya ngisi webinar juga tentang moderasi beragama. Kemudian saya kaitkan dengan konteks pandemi. Ya salah satunya kan bahwa salah satu ciri moderasi beragama adalah kita bisa memposisikan diri kita sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya tadi ya, sekarang kita anggap dulu bahwa
istilahnya ancaman itu benar-benar ada ya, kita anggap dulu itu. Ya. Kita anggap dulu bahwa saking tidak jelasnya virus itu nggak kelihatan, kemudian kita juga tidak tahu yang ikut sholat itu habis dari mana saja. Kemudian kita anggap bahwa itu ada, virusnya ada, dan bahayanya ada. Maka ya betul apa yang disarankan oleh pemerintah melalui para ulama bahwa ya istilahnya misalnya kemarin ya kalau dipikir ya siapa yang nggak sedih ya, nggak bisa taraweh, nggak bisa tadarus itu kan waktu puasa itu, bahkan nggak bisa sholat id, nggak bisa kampung ya, pulang Idul Fitri itu ya waktu yang 2020 gitu ya, nah, karena nggak boleh pulang. Ya, maka benar bahwa ya memang terpaksa seperti itu, bahwa terpaksa kita sholat sendiri di rumah, tarawehnya dengan keluarga, terpaksa sholat idnya sendiri di rumah atau terbatas sama keluarga aja. Karena apa ya? Itu kan sunnah. Sedangkan madorot yang sudah jelas tadi itu malah ibaratnya demi sunnah kemudian kita mengalahkan madorot. Padahal kita tahu bahwa dalam agama Islam itu segala syariat itu harus mengandung maslahat, harus mengandung kebaikan. Kalau ada suatu perintah kemudian menghantarkan kepada keburukan, kerusakan, itu harus kita hindari. Apalagi terkait yang sunnah tadi. Termasuk juga misalkan tadi dalam konteks sholat Jumat kan begitu. Ya itu. Ya terpaksa kita harus tidak sholat Jumat dulu karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Bahkan dulu sahabat Nabi itu ketika Nabi sendiri ya, ketika terjadi hujan yang deras, yang orang nggak bisa keluar kemana-mana, itu kan sampai disampaikan bahwa sholatnya diganti zuhur di rumah kan begitu. Jadi Nabi juga pernah mengalami seperti itu. Nah, itu kalau memang yang jelas-jelas. Lah Pak, sekarang gimana ini belum jelas Pak? Baru prasangka, baru kekhawatiran kan begitu ya. Masalahnya kan begitu. Sebenarnya ada enggak sih ini COVID nih kan begitu. Jangan-jangan enggak ada kan begitu. Atau belum jelas. Itu salah seorang ulama Nusantara ya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu sudah menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ketika kita dihadapkan kepada suatu bahaya, misalnya beliau mencontohkan seorang berada di medan perang melawan orang kafir, berarti kan itu bahayanya sangat jelas di depan mata, maka kita harus bersiap-siap. Lalu bagaimana kalau bahaya itu masih zoni, masih belum jelas, kan begitu. Kalau tadi bahaya di medan perang orang muslim berhadapan dengan orang kafir kan bahaya jelas. Mutayak konah ya. Teryakinkan, benar-benar yakin bahayanya itu jelas. Maka kita harus berjaga-jaga berhindar. Nah, bagaimana kalau bahayanya masih dikhawatirkan? Kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, ya tetap kita juga harus berjaga-jaga. Kemudian beliau menjelaskan ketika suatu negara di dalamnya sedang ada wabah, yang wabah itu dikhawatirkan, kata beliau, baru sebatas dikhawatirkan, ini belum jelas bahayanya. Dikhawatirkan itu penduduknya harus tetap berusaha. Berusaha apa? Berusaha menghindari dari bahaya yang baru dikhawatirkan tadi. Salah satunya apa? Dengan kata beliau di situ dengan berobat. Kalau kita kontekstualisasikan sekarang ya dengan vaksin itu. Nah, jadi kalau kita mengikuti
pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani ya, bahwa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu ya sudah cocok begitu. Karena yang meskipun bahaya itu belum jelas, belum pasti, tetapi itu kan ada kemungkinan. Ya, sama-sama ada kemungkinan, itu ya harus dihindari juga. Sama dulu ketika Sayyidina Umar mau pergi ke Damaskus ya, atau kemana itu, kemudian di tengah jalan ada pasukan dari negara yang mau dituju ke Sayyidina Umar, bilang, Sayyidina Umar pulang aja, nggak usah ke sana, di sana lagi ada wabah. Nah kalau kita pikirkan, wah itu belum tentu, nanti di sana saya kena wabah kan juga belum tentu, bisa jadi saya sampai sana selamat aja. Tapi kemudian setelah berdiskusi panjang, kemudian beliau memikirkan kan, akhirnya beliau ngajak rombongannya, ayo kita pulang, kita nggak jadi ke sana. Ya kemudian kata sahabat lain, kok jenengan meragukan takdir Allah, katanya. Maksudnya ibaratnya kok takut gitu loh dengan tadi ya, perasaan nanti di sana ada wabah gitu. Kemudian kata Sayyidina Umar apa? Saya pindah dari takdir Allah yang itu ke takdir Allah yang lain. Jadi maksudnya di sini berarti ada usaha. Ada usaha. Nah, itu jadi kalau menurut saya seperti itu. Nah, terkait jadi secara umum benar bahwa istilahnya pemerintah kita sudah benar. Sudah benar, meskipun kita juga ngerasanya nggak enak ya, sholat Jumatnya nggak seperti biasanya, yang pokoknya nggak seperti biasanya semua lah. Tapi itu memang benar karena memang ya situasinya sedang seperti ini. Ya, jadi secara umum betul. Nah, cuman memang dalam hal-hal tertentu terkadang kekhawatiran pemerintah itu tidak istilahnya tidak bisa digeneralisasi. Misalnya seperti di pedesaan itu, desa terpencil yang masyarakatnya itu nggak ada istilahnya pergi ke kota kerja di pabrik, pokoknya masyarakatnya semuanya ke sawah, habis itu pulang lagi. Lah itu kan biasanya kan desa-desa yang seperti itu kan tetap ya jamaahnya tetap ada, Jumatan juga tetap ada kan begitu. Karena memang kondisinya tidak terdapat kekhawatiran seperti yang dikhawatirkan oleh para pemimpin negeri ini ya itu. Tapi kan tetap saja buktinya kemarin itu ketika melonjak itu hampir semua daerah itu ada ya, semua terjangkit begitu. Jadi istilahnya ringkasnya ya pandemi kemarin itu ya termasuk salah satu contoh kita untuk memilah prioritas. Dan pandemi kemarin juga menunjukkan bahwa kita itu juga harus berusaha. Jadi, oke, istilahnya kita senang ibadah bersama-sama jamaah dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang, tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik ya. Kemarin-kemarin kita memang harus istilahnya tidak egois dulu. Kita harus tidak egois dulu. Kita mementingkan yang lebih besar, bahwa ada maqasidus syariah ya, menjaga nyawa, menjaga diri, itu kan juga bagian dari landasan-landasan agama. Gitu Mas ya. Jadi ya sudah benar lah, sudah benar. Meskipun ya tadi saya sampaikan bahwa dalam kondisi tertentu memang tidak mengkhawatirkan, misalkan yang di pedesaan, ya, yang pedalaman, yang orang-orangnya nggak keluar, nggak interaksi, terus kemudian di desa itu nggak ada pendatang. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak di perumahan kan mengkhawatirkan itu, Wong. Kalau pagi semua pergi ke kantor, ya kan? Kantornya juga nggak tahu kemana, ketemu siapa di sana, sehingga akhirnya kalau jamaah ya jelas mengkhawatirkan. Tapi kalau istilahnya masyarakat di desa yang orang-orangnya itu aja, terus nggak kemana-mana, ya di sawah pulang masjid, ya itu ya nggak berlaku ya buktinya. Jadi saya saja misalnya di daerah Wates itu ya, meskipun kemarin lagi gencar-gencarnya ya tetap aja Jumatan,
Ramadan ya tadarusan gitu. Tetap aja karena ya memang orang-orangnya ya perginya nggak jauh-jauh gitu, nggak seperti istilahnya orang kota pergi kemana ketemu macam-macam orang, naik pesawat keluar kota, kan nggak seperti itu orang-orang desa. Sehingga akhirnya akhirnya kesannya, loh di sini nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa gitu. Ya itu tadi. Cuman kan pemerintah kan nggak mungkin kemudian bilang, oh yang desa ini bisa, yang desa itu nggak bisa, kan nggak mungkin. Peraturan itu kan pasti sifatnya rata. Cuman kemudian nanti ada pengecualian kan begitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk para penanya yang telah bertanya ya. Terima kasih untuk para penanya dan terima kasih juga untuk Bapak telah menjelaskan panjang lebar ya dari beberapa ketentuan. Jadi saya akan menyimpulkan dari kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala itu membuat syariat di dalam Islam itu akan selalu mendatangkan kemaslahatan dan juga mencegah dari keburukan. Dan setiap sesuatu ketentuan Allah itu pasti mendatangkan kemaslahatan. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang pilihan. Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, baik itu keburukan maupun kebaikan, maka kita akan melihat dan menilainya dari suatu kemaslahatan itu sendiri. Dan yang terakhir, tetap PDKT dengan Allah, karena Allah itu sendiri senang apabila kita selalu mendekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk terakhir yaitu doa ya. Karena ini kebetulan Bapak DPL-nya nggak bisa hadir, saya minta doanya kepada Bapak Al-Mukarram, Bapak Imam Agus Haromain untuk memimpin doa kita pada penutupan kali ini. Itu Pak, monggo Pak. Ya, kita doa ringkas saja. Jadi mari sama-sama kita berdoa dengan membaca surat Fatihah ya. Dengan harapan semoga aktivitas kita semua, kegiatan teman-teman semua dimudahkan, dilancarkan, dilindungi oleh Allah, mendapat keberkahan, kemanfaatan, dan khususnya malam ini apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Baik Mas, saya kira cukup dari saya. Jadi matur suwun Pak. Ya. Jadi yang demikianlah acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita menutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Bapak, buat Bapak Imam, matur suwun sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas paparan materi yang sangat luar biasa dengan memberikan beberapa contoh yang semuanya ada di kehidupan nyata ya, dari keluarga, teman terdekat, bahkan lingkungan sekitar. Dan juga terima kasih untuk para penanya tadi, ada Mbak Umi dan juga Mas Najih dan teman-teman sekalian yang pada kesempatan kali ini hadir pada acara ngaji kita kali ini ya. Oke, saya Yusril Adnan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mewakili mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, tutur kata maupun ucapan yang salah ataupun mungkin ekspresi wajahnya yang tidak menyenangkan ya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Anjir Pak, matur suwun. Terima kasih Bapak. Anjir Pak, matur suwun Pak. Ya, jangan lupa ngopi ya, ngopi dulu. Ini yang mau live silakan live ya. Yang terima kasih buat para peserta yang udah kesempatannya hadir sampai malam-malam loh ngajinya loh. Maaf ya. Kopi dulu.
Sebentar. Ket mau lah pengen ngomong. Oke. Oh ya, untuk sertifikat mungkin nanti ya yang buat gabung. Jangan dulu keluar, nanti kita kasih sertifikat. Nah, sertifikatnya nanti dikirim di grup ya. Karena jumlahnya sampai 40 orang tadi yang kesempatan hadir, nanti kita kasih sertifikatnya di grup. Kalau udah dapat sertifikatnya, boleh kalian keluar. Dan terima kasih ya. Mungkin ada dari Palembang tadi. Ada teman-teman saya dari Palembang yang sempat hadir dari Universitas Batu Raja dan sekitarnya. Yuk, dadah. Besok gua pulang. Nespi, sehat Nespi. Atika, sehat. Weh, teman-teman nyatu semua aja. Anjir. Tin, delok ra Tin. Tin, ora. Siapa nih kana? Anak Tadin, anak Apan, anak Nur. Konco kelas kabeh lagi kumpul-kumpul iki. Kehidupan sinyal. Weh. Gimana ini teman-teman? Kajian kita terus. Begitu gimana? Dinantikan. Lebih baik. Yuk kita pulang. Kita tidur. Woi, kopiko. Piye Pak Koor? Meneng wae iki. Sore lagi madang. Madang, aku mangan lho. Tadi halo. Video sekolah. Apa? Ayo narin. Nari. Novel share Bang. Kayak lo sak ruangan Kumismu, Pal, kumismu. Ini nyamuk jajal sekalian nyamuk kanjone dhewe. Pani ora? Apa-apa? Bisa mau sing rakal. Bagus. Enor. Ati keparah ku sampe we. Enor. Aku digarap gara-gara gacoan deh ini. Digarap Caca. Digarap Mbak Faik. Selesai acaranya, monggo keluar. Ya, keluar yuk. Keluar yuk, kok malah seneng-seneng gitu. Ini udah betul semua. Aku keluar dulu. Dadah, besok ketemu. Halo Salma. Oke, besok posko ya. Lena di Lena. Halo Salma Al-Fazil. Len golek Tadin Len. Golek Gus Glowing. Glowing. Oh, ada Gus Tadin. Apa bedanya apa? Dadah lah. Sampai turu aku, pengen kamar mandi, ingin wuyuh. Len, sehat Len?
Ician oi. Yang metu ya. Es metu ya. Turu. Turu ya. Ya balik ya. Ya turu. Ya, dadah. Balik. Halo Fakih. Dul. Namira. Ya kabarin. Tinggal turun dulu siapa gitu.